Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik serta hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui media ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semuanya, melalui kesempatan yang baik ini, sebagai ikhtiar saya dalam mengisi bulan suci Ramadan, perlu saya sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal 'arsy. Barang siapa yang hadir mengikuti majlis ta'lim, majlisul ilmi di bulan suci Ramadan, Allah akan mencatat setiap jangkah dicatat ibadah 1 tahun. Dengan ikhtiar ini, meskipun lewat media, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita bisa mengikuti acara seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, kita memasuki hari yang kelima di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, dan amaliyah di bulan suci Ramadan, ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhtiar batiniyah ini sangat penting sekali. Maka ada 5 konsep yang ingin saya tawarkan di saat pandemi COVID-19 ini. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan, ada 5 konsep yang saya tawarkan. Pertama adalah iman, imun, aman, amin. 5 konsep ini
perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah iman. Sebagai orang Jawa, iman ini adalah mengandung pengertian yang luar biasa. Iman, kalau kita di bulan suci Ramadan tidak melakukan apa-apa. Iman, kalau di bulan yang penuh berkah ini kita tidak bisa mengikuti pengajian atau majelis taklim. Iman, kalau tidak kita lakukan tadarusan dan lain sebagainya. Maka di dalam puasa ini tidak hanya kita sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi dalam puasa ini semua anggota badan ikut puasa. Jamul jawarih, semua anggota badan. Pada hakikatnya makna puasa adalah menahan. Apabila kita hanya menahan lapar dan dahaga, berarti puasanya ya puasa perut, puasa hanya menahan saja. Apabila kita bisa menahan dari pembicaraan jelek orang lain, berarti itu puasa lisan. Apabila tidak kita bisa menahan dari godaan apapun yang bisa kita lihat sebagai bentuk maksiat, berarti kita hanya puasa mata saja. Puasa ini dimanai semuanya harus puasa, menahan dari segala hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Jamul jawari harus puasa, perut puasa, mata puasa, telinga puasa, mulut puasa. Maka banyak sekali orang yang puasa tetapi tidak bisa menikmati keindahan dari puasa itu. Dapatnya adalah lapar dan dahaga saja. Maka iman sekali kalau kita di bulan suci Ramadan ini tidak sama sekali melakukan apa-apa. Silahkan di iman badannya sendiri, iman terhadap amaliyah yang bisa kita lakukan tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Iman kata orang Jawa. Setelah kita mengiman dari dirinya sendiri, yang nomor 2 adalah berkaitan dengan iman. Puasa salah satunya adalah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa berdasarkan iman dan betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala, maka dosanya yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menjelaskan bahwa man qoma ini termasuk adat tarawih, salat tarawih termasuknya. Maka ketika malam bisa melaksanakan salat tarawih, ikutilah salat tarawih itu dengan khusyuk dan khidmah. Banyak sekali, tidak hanya tarawih, ada salat witir, ada salat tahajud, ada salat tasbih, salat hajat dan lain sebagainya. Maka ikutilah amaliyah di bulan suci Ramadan dengan penuh yakin, penuh iman. Insya Allah dosa-dosa yang sudah lewat, yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malamnya sudah bisa melakukan kegiatan seperti sholat tarawih dan sholat-sholat lain, dan paginya bisa melaksanakan puasa
dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kekhidmatan, semua anggota badan ikut berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan tidak hanya menahan dahaga, tetapi semua anggota jawarih bisa berpuasa. Insya Allah puasa ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang nomor 2. Yang nomor 3, di dalam saat ini kita perlu sekali dalam menjaga imunitas kita. Apalagi sekarang tahun ini umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, negeri ini sedang dilanda COVID-19 yang kadang mengurangi rasa khidmat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti adanya musibah tersebut kita tidak waspada. Tetap kita harus menjaga imunitas kita. Bagaimana caranya dalam sistem menjaga imunitas agar tetap sehat? Yang pertama adalah tidur yang cukup. Kalau malam kita sudah menjalankan sholat taraweh, tadarusan, maka perlu adanya tidur yang cukup. Karena apa? Malamnya kita akan melaksanakan yang namanya sahur. Maka setelah kita melaksanakan amaliyah sholat taraweh dan tadarus Al-Quran, walau ayatan, walau suratan, walau juz'an, tetap kita memprioritaskan menjaga imunitas, yaitu tidur yang cukup, supaya nanti dalam menjelang kita sahur kita akan tetap fresh karena tidurnya cukup. Yang nomor 2, cara menjaga imunitas ini adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Di dalam puasa ini banyak sekali cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mau berbuka puasa, sudah banyak sekali hidangan-hidangan yang sudah disiapkan, tetapi harus ada prioritas utama yang perlu menjadi kesunahan kita semuanya, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Kalau ada, silahkan sebelum berbuka puasa kita takjilnya menggunakan yang namanya buah kurma. Buah kurma di samping kesunahan ini banyak sekali mengandung hal-hal yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Atau kalau kurma tidak ada, ya buah-buahan lah apa adanya. Ada buah jeruk, buah melon dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting adalah manis-manis. Pokoknya yang manis-manis lah sebagai kesunahan. Lah, kalau kurma tidak ada, kemudian yang manis tidak ada, tetap kita prioritaskan untuk meminum air putih walau jurngatan, meskipun sedikit. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Di samping itu, makanan-makanan yang bergizi, khususnya bergizi, sehat dan halal. Ada nasi, ada lauk, ada sayuran, ya, ada buah-buahan, ada susu lengkap. Kalau ada, kalau tidak ada yang menyesuaikan. Yang penting mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang bagus dan yang halal khususnya. Nah, nanti
pada saat sahur kita makan dengan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh juga perlu, karena tubuh butuh keseimbangan, ya, butuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang nomor 3 diantaranya adalah perlunya olahraga. Olahraga ini memang dibutuhkan oleh tubuh. Maka saya berpesan di saat bulan puasa ini, silahkan setelah sahur jangan tidur lagi. Setelah sahur sambil menunggu sholat subuh datang, silahkan baca Al-Quran, belajar, mutolaah, dan lain sebagainya. Maka setelah sahur jangan tidur lagi. Kalau subuh sudah datang, datanglah ke masjid kalau memungkinkan, jamaah di masjid. Kalau tidak memungkinkan, ya jamaah di musola. Kalau tidak memungkinkan lagi, ya jamaah di rumah. Wah, ini luar biasa, mengistiqomahkan berjamaah. Hadis Nabi, wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min ni'amillah. Ini luar biasa. Barang siapa yang ngelanggengke, mengistiqomahkan, mengkontinyukan dalam ibadah sholat berjamaah khusus dalam bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan setiap rakaatnya dibangunkan madinatan, sebuah kota, tamla'u min ni'amillah, di mana kota itu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man dawama 'alal jamaah fi Ramadan a'tahullahu ta'ala bi kulli raqatin madinatan tamla'u min 'amillah. Luar biasa. Maka di dalam sholat jamaah, mumpung ini stay at home, saya kira untuk melaksanakan sholat berjamaah baik di rumah, di musola, di masjid tidak akan kesulitan. Mumpung di bulan suci Ramadan penuh ini, kita membiasakan diri untuk sholat jamaah. Para pemirsa, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sholat subuh, untuk tidak tidur, tetapi apa yang saya katakan tadi, olahraga. Olahraga ini penting, saudara-saudara. Yang biasa menjadi hobi kalian, sebagaimana tadi saya katakan di depan, ya, hobinya olahraga lari, silakan lari-lari pagi. Yang hobinya bersepeda, silakan bersepeda. Yang hobinya tenis meja, silakan. Yang hobinya takraw dan sebagainya, silakan. Olahraga ini penting menjaga imunitas kita semuanya agar badan tetap sehat. Kalau tidak hobi seperti itu tadi, ya cukuplah jalan di tempat, ya, jalan di tempat seperti orang senam dan sebagainya. Yang penting kita olahraga. Insya Allah kalau kita menjaga imunitas kita, insya Allah kita akan menikmati bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh kegembiraan yang luar biasa, karena badan kita menjadi badan yang sehat. Yang kedua, kalau kita sudah mengeman badan kita, menjaga iman dan menjaga imun, insya Allah dengan memohon izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan aman, kita aman dari gangguan apapun. Wah, kalau siang-siang melihat sesuatu yang menginginkan kita makan, wah, tahu diri kita sedang berpuasa, ya, menjaga diri itu penting. Maka aman ini perlu sekali
kita terapkan. Aman dalam badan kita, aman dalam lingkungan kita. Kita menjaga keamanan kita, baik di tubuh kita, baik di keluarga kita, baik di manapun kita tetap aman. Artinya apa? Kita tidak terganggu dalam urusan puasa. Puasa tetap jalan, aktivitas lain tetap jalan. Puasa tetap jalan, belajar tetap jalan, ibadah tetap jalan. Kalau sudah empat-empatnya ini sudah terpenuhi, imun, aman, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah meridhoi semuanya. Allah memberikan yang terbaik buat kita semuanya sebagai orang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa. Puasa ini kalau kita ketahui bersama, ya, seperti orang main bola. Kenapa saya katakan seperti orang main bola? Kalau dalam beribadah, contohlah kita dalam melaksanakan ibadah sholat taraweh, ya, ada 3 babak ini. Kalau puasa ada 3 babak. Kalau kita main bola ada babak penyisihan, ada semifinal, ada final. Puasa demikian. Saya katakan demikian. Babak penyisihan ini Masya Allah, pesertanya banyak saudara-saudara. Karena apa? Semua orang hadir di situ. Semua orang datang ke situ. Kalau puasa semua orang di awal-awal Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak orang datang di masjid. Subhanallah, masjid tidak muat, sholat tarawih khususnya. Karena apa? Di babak penyisian banyak orang datang. Maka di babak penyisian ini Allah memberikan rahmat. Awaluhu rahmatun. Allah memberikan rahmat, kasih sayang yang Allah akan berikan kepada hambanya dalam beribadah. Masya Allah, ketika Allah memberikan rahmat, rahmat ini pemberian Allah yang berujung pada kenikmatan. Nah, ini rahmat. Rahmat Allah itu adalah pemberian Allah yang berujung pada kenikmatan. Contohlah, kalau ada orang diberi ilmu, ilmu itu berguna untuk dirinya dan orang lain, berarti itu rahmat, pemberian Allah tetapi bisa berujung pada kenikmatan. Ini rahmat pemberian Allah. Pemberian Allah itu banyak sekali, tidak pernah bisa dihitung. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini, maka setiap pemberian Allah itu berujung pada kenikmatan, itu rahmat. Apa ada pemberian yang tidak berujung pada kenikmatan? Oh, ada. Contohnya, ada orang diberi ilmu banyak, pinter, tetapi ilmu itu malah minteri orang lain. Itu bukan rahmat tapi minnah. Minnah itu pemberian Allah tetapi tidak berujung pada kenikmatan, malah kadang-kadang menyengsarakan dirinya. Ya, contohlah banyak. Ya, ahli hukum menjadi hukuman ada di situ. Inilah pemberian Allah. Maka di 10 awal ini, ini Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Kenapa? Tanggal 1 sampai 10 ini Allah memberikan rahmat. Ini di babak penyisian, saudara-saudara. Yang kedua,
pada babak penyisian. Yang kedua banyak babak semifinal. Yang pertama 10 awal Ramadan itu babak penyisian. Yang kedua 10 yang kedua bulan Ramadan babak semifinal. Kita lihat kalau di pertandingan bola, ya pertandingan apapun lah ya, termasuk perlombaan dan lain sebagainya, kalau babak penyisian ini jumlahnya yang mengikuti banyak, biasanya kalau sudah masuk dalam semifinal ini jumlahnya berkurang. Ramadan juga demikian. Coba lihat, kalau sudah 10 di pertengahan ini jamaah di masjid ini kalau memungkinkan ya, untuk saat ini ya, jamaah di masjid biasanya berkurang, lebih maju jamaahnya, lebih berkurang. Kalau dulu tadarusan di awal-awal pada babak penyisian ya, 1 hari 1 juz, mungkin di pertengahan sudah mulai ya berkurang, kesemangatan dalam berkurang ya, berkurang. Di babak semifinal itu biasanya ibadahnya mulai berkurang ya, mulai berkurang. Nah, di saat babak kedua ini Allah memberikan maghfirah kepada kita semuanya yang menjalankan ibadah dengan baik. Maghfirah itu tidak hanya pengampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi maghfirah termasuk menutupi dari kejelekan-kejelekan kita. Semoga kalau kita tahu bahwa kejelekan kita bisa dilihat, mungkin banyak sekali kita tidak akan pernah melihat itu ya. Maka di saat-saat babak semifinal ini terus kita meraih itu supaya mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak zikirnya, diperbanyak ibadahnya dan lain sebagainya. Puasa tetap semangat dan khusyuk dalam menjalankannya. Nah, 10 yang ketiga ini di babak final. Kalau di babak final ini biasanya lebih sedikit atau lebih banyak? Pasti lebih sedikit. Di 10 akhir di bulan suci Ramadan ini biasanya dalam beribadah ini sudah mulai berkurang ya, mulai berkurang. Kenapa? Yang kita tunggu-tunggu itu adalah mengikuti final. Semoga kita masuk final ya, saudara-saudaraku. Ya. Penyisian masuk, semifinal masuk, finalnya masuk. Ketika kita bisa masuk dalam finalnya, ini yang kita hadang-hadang. Idku minan nar, harapannya adalah kita bebas dari api neraka. Nah, kita semuanya tahu bahwa ibadah bulan suci Ramadan itu tidak hanya awalan dan akhiran, tetapi bertahap dan bertahap. Ya, 10 awal mengikuti dengan baik, Allah memberikan rahmat. 10 yang kedua Allah memberikan maghfirah, dan 10 yang terakhir nanti kita akan mendapatkan idku minan nar, dibebaskan dari neraka. Kenapa? Kita mulai dari penyisihan, semifinal, dan final, kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Kalau kita melalui tahap ini, tahap demi tahap, insya Allah kita masuk final semuanya. Ibadah kita bisa mengikuti dengan baik, kita masuk final, dan saya harapkan kalian bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan penuh khusyuk dan khidmat dalam menjalankannya. Dan insya Allah nanti kita akan lebaran betul-betul, lebaran Idul Fitri dengan
penuh dengan kesucian, pelebur dosa kita semuanya. Mudah-mudahan pada pertemuan ini yang singkat ini kita manfaatkan dan manfaat, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan pada pertemuan ini manfaat. Sekian, salam Ramadan. Ya, kita sambut bulan Ramadan ini dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan.